saya Fernanda Dima, mahasiswa semester 6 di Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan membahas materi tentang penganggaran operasional dan aspek keperilakuan dalam anggaran. Penganggaran operasional. Penganggaran operasional adalah proses penyusunan rencana keuangan jangka pendek yang mencakup seluruh aktivitas operasional perusahaan dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Fokus utamanya adalah pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan inti perusahaan. Kita masuk pada komponen umum. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan yaitu perkiraan penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi adalah jumlah barang yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan dan persediaan. Dan yang ketiga, anggaran biaya dan bahan baku. Anggaran biaya dan bahan baku yaitu estimasi kebutuhan dan bahan bakunya, serta biayanya. Dan yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung yaitu perhitungan jam kerja dan biaya tenaga kerja untuk produksi. Yang kelima, anggaran overhead public. Anggaran overhead public yaitu semua biaya tidak langsung yang berkaitan dengan produksi. Yang ketiga, anggaran beban operasional. Anggaran beban operasional termaksud pemasaran, administrasi, dan umum. Tujuan penganggaran operasional sendiri yaitu mengontrol biaya dan pendapatan. Yang kedua, menentukan target kinerja operasional. Yang ketiga, menyediakan dasar evaluasi kerja. Manfaat dari penganggaran operasional yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dalam operasional. Yang kedua, aspek keperilakuan dalam anggaran. Pengertian aspek keperilakuan dalam anggaran sendiri yaitu berkaitan dengan bagaimana anggaran mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku individu dalam organisasi, seperti manajer dan staf. Kita masuk pada faktor-faktor penting aspek keperilakuan dalam anggaran. Yang pertama, partisipasi dalam penyusunan anggaran. Ketika karyawan dan manajer dilibatkan dalam penyusunan anggaran, mereka merasa memiliki tanggung jawab lebih besar dan meningkatkan motivasi, komitmen, dan akurasi estimasi. Yang kedua, tujuan yang realistis dan menantang. Target anggaran yang terlalu tinggi atau tidak realistis bisa menyebabkan stres, manipulasi data, budget slack, demotivasi. Target yang realistik dan menantang mendorong peningkatan kinerja. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Transparansi dalam proses penganggaran dapat mencegah konflik dan memperkuat kepercayaan antara departemen. Yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Anggaran digunakan sebagai alat ukur kinerja. Jika tidak disertai dengan pemahaman atas kondisi operasional, bisa memicu perilaku tidak etis, seperti menyembunyikan data. Risiko keperilakuan. Ada 3. Yang pertama, budgetary slack, yaitu karyawan sengaja melebihkan estimasi biaya atau merendahkan estimasi pendapatan untuk memudahkan pencapaian target. Yang kedua, konflik antar departemen. Terjadi ketika alokasi sumber daya dianggap tidak adil. Dan yang ketiga, demotivasi, yaitu jika karyawan merasa anggaran tidak mencerminkan realitas kerja mereka. Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu penganggaran operasional adalah alat penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada aspek keperilakuan bagaimana manusia dalam organisasi memahami, menyusun, dan merespon anggaran tersebut. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan komunikasi terbuka menjadi kunci keberhasilan anggaran yang efektif. Demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih.